Gawat, siasat Jokowi hancur lebur. Saatnya people power. Ramai tagar tangkap Kodari setelah gaduh isu 3 periode Jokowi. Oleh karena itu, SBY pas jadi lawan Jokowi di Pilpres 2024. Walau menang 100%, tak usah ragukan taatnya SBY ke Undang-Undang Dasar 1945. Di lain sisi, mencengangkan, JK diyakini punya pasukan khusus untuk menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Oleh karenanya, Mega Puan mati kutu, sadis, pasang baliho di berbagai daerah. Puan Maharani diyakini tetap kalah di Pilpres. Baru-baru ini, ramai tagar tangkap Kodari di jagat maya tanah air, terutama di media sosial Twitter. Pasalnya, beberapa hari lalu, sebuah komunitas relawan bernama Jokowi Prabowo atau Jokpro 2024 membuat heboh masyarakat. Komunitas itu menginginkan Jokowi dan Prabowo Subianto bersanding dalam pemilihan presiden atau Pilpres yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelantang dari gagasan Jokowi 3 periode ini adalah M. Kodari, mengatakan bahwa organisasi itu merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Organisasi ini merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan yang saya lontarkan di beberapa media pada Februari sampai Maret 2021, ucap Kodari. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, isu mengubah jabatan presiden sempat mencuat beberapa kali. Pada tahun 2018, kelompok masyarakat dan Partai Perindo ajukan uji materi pasal Undang-Undang Pemilu yang mengatur masa jabatan presiden atau wakil presiden ke MK. Selain itu pada 2019, Johnny G. Plate saat menjabat menjadi ketua fraksi Nasdem MPR mengungkap sebuah masyarakat ingin masa jabatan presiden dihapus. Polemik atau isu ini memunculkan reaksi netizen tanah air, terutama atas gagasan yang dilantangkan M. Kodari dari komunitas relawan Jokpro. Berikut beberapa cuitan netizen. Saatnya people power. Tangkap Kodari. Ini namanya sudah mengajak orang inkonstitusional. Tagar tangkap Kodari. Ini namanya ngajari melawan undang-undang. Itu sangat anti Pancasila. Tangkap Kodari. Hingga kini, tagar tangkap Kodari telah ditulis hingga lebih dari 7.000 tweets di media sosial Twitter. Oleh karena itu, SBY pas jadi lawan Jokowi di Pilpres 2024. Walau menang 100%, tak usah ragukan taatnya SBY ke Undang-Undang Dasar 1945. Politisi Partai Demokrat, Sutoyo, ikut merespon soal isu yang menyebut jika Susilo Bambang Yudhoyono SBY dinilai pas untuk menjadi lawan Joko Widodo di Pilpres 2024. Bahkan, gambaran pertarungan antara SBY dan Jokowi di Pilpres 2024 sudah dituangkan ke dalam hasil survei. Survei ini digelar oleh pengamat politik Denny NDA dan kolega. Hingga saat ini, SBY masih memimpin jauh dari Jokowi dengan meraup angka sebesar 69% dari 1.225 responden. Sementara itu, Jokowi hanya meraup angka sebesar 23% saja. Walau bagaimanapun, Sutoyo memandang jika SBY bukan sosok yang memiliki ambisi seperti Muhammad Kodari. Pasalnya Kodari sangat bersikeras ingin menjadikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia di periode selanjutnya, yakni pada tahun 2024-2029. Bahkan, Kodari juga menyanding Prabowo Subianto sebagai pendamping Jokowi di gelaran Pilpres 2024. Lantas, Sutoyo menegaskan jika SBY tidak akan maju di gelaran Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut bakal tetap berlaku meski SBY telah meraup angka 100% di lembaga survei manapun.
walaupun di survei menang dengan angka 100%, ujar Sutoyo. Menurut Sutoyo, hal tersebut dilakukan SBY untuk memberikan contoh yang baik dalam ketaatannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tidak usah meragukan ketaatan Pak SBY kepada konstitusi, pungkasnya. Di lain sisi, Yusuf Kala diyakini punya pasukan khusus untuk menangkan Anies di Pilpres 2024. Pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan atau Lawan Institute, Muhammad Muailimin, menduga mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala, bakal mendukung habis-habisan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan menurutnya, JK tengah menyiapkan pasukan untuk memenangkan sosok tersebut. Mualimin mengatakan, JK merupakan salah satu sosok berpengaruh dan kekuatan oligarki ekonomi di Indonesia Timur. Sehingga keberpihakannya untuk Anies Baswedan tentu bakal berpengaruh ke banyak orang. Dia meyakini popularitas Anies Baswedan dan dukungan langsung dari JK membuat Gubernur DKI Jakarta tersebut berpeluang besar menang di Pilpres mendatang. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan Anies Baswedan yang kini sudah cukup populer, ujar Mualimin, dikutip dari genpi.co. Pernyataan Mualimin bukannya tanpa alasan, sebab menurutnya keberpihakan JK kepada Anies bakal mempengaruhi tokoh-tokoh lain ikut dalam barisan. Bahkan JK disebut-sebut akan membawa pasukannya dari HMI Nasional untuk mendukung sosok yang sama. Kalau JK turun gunung, tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Bursah Zarnubi, Mahfud MD, dan Muhajir Effendi, saya pikir akan ada di kutub pendukung Anies, terangnya. Bukan hanya HMI, sejumlah tokoh dari MUI, ormas Islam lainnya diyakini bakal dibawa JK untuk mengarahkan dukungannya kepada Anies. Saya kira MUI dan organisasi masyarakat ormas Islam lainnya tertarik ikut gabung jadi tim sukses, tim ses. Pola penggalangan massa seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 potensi akan terulang, tegasnya. Sebelumnya Yusuf Kala terang-terangan mengaku memilih Anies Baswedan saat Pilkada DKI 4 tahun lalu. Bahkan jauh sebelum pemilihan dimulai, dia menelpon Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mengusung mantan Menteri Pendidikan tersebut. Saya yang mendukung dia, Anies Baswedan, jadi calon gubernur. Ya, itu benar. Malam-malam atau 12 jam sebelum penutupan, saya telepon Pak Prabowo dan Ketua KPS. Semuanya setuju, tegasnya. Lebih jauh, JK menilai kalau saat itu Ahok yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka situasi ibu kota nantinya tak akan kondusif, alias penuh dengan perpecahan. Hal tersebut yang kemudian bakal berdampak kepada kepemimpinan Presiden Jokowi yang baru memasuki periode pertama. Ada bahayanya, mohon maaf, kalau saat itu Ahok yang menang, ribut ini bisa-bisa kena akibatnya juga ke Pak Jokowi, kata JK. Oleh karena itu, di sisi lain, Mega dan Puan kewalahan. Pasang baliho di berbagai daerah, sadis. Puan Maharani diyakini tetap kalah di Pilpres. Baliho Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, terlihat tersebar di beberapa daerah mulai Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Tak pelak, kondisi itu semakin memunculkan spekulasi jika Ketua DPR RI itu benar-benar berniat mencalonkan diri di Pilpres 2024 mendatang. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian berpendapat, keputusan PDIP memasang baliho Puan Maharani di banyak lokasi sebenarnya cukup beralasan. Sebab, menurutnya saat ini, mereka sedang berupaya meningkatkan popularitas Puan di mata publik. Jatim, Jateng, dan Jabar adalah provinsi terbesar penduduknya. Jadi wajar, Puan dan para pendukungnya di internal PDIP berusaha menaikkan popularitas Puan,
ujar Ferdinand Hutahian, dilansir Hops ID. Meski demikian, Ferdinand meyakini pemasangan baliho tersebut tak akan berdampak banyak terhadap nilai elektoral Puan. Bahkan menurutnya, strategi itu tak akan mengubah minat rakyat dalam memilih kandidat capres-cawapres di Pilpres mendatang. Saya pribadi tak yakin Puan akan dipilih masyarakat. Mungkin ada yang pilih, tapi tak akan signifikan, terangnya. Lebih jauh, ia menambahkan, hingga 2 tahun ke depan, elektabilitas Puan tak akan mencapai 5%. Itulah mengapa, ketimbang repot-repot mengusungnya dan menanggung resiko kalah, dia menyarankan PDIP mempertimbangkan kandidat lain, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sampai 2023, elektabilitas Puan tak akan lebih dari 5%. Tapi elektabilitas Ganjar bisa di atas 30% jika semakin banyak relawan-relawan yang bekerja di bawah tuturnya. Meski demikian, Ferdinand tak mau terlalu banyak masuk ke dalam internal partai. Sebab dia meyakini siapapun akhirnya dipilih PDIP pasti sudah melalui pertimbangan yang panjang. Ini analisa, terlepas dari nanti benar atau tidak, dan terlepas dari apakah Ganjar atau Puan yang nantinya diusung PDIP, tegasnya. Diketahui, hasil survei Arus Survei Indonesia atau ASI menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masih menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam bursa Capres 2024. Dalam survei tersebut, dikutip dari CNN, 12,5% responden menyebut nama Prabowo. Di bawahnya secara berturut-turut ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta